Cek 1 2 3. Oke, masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Nah, sebenarnya untuk topik yang ini gitu ya, yang mau saya bahas itu adalah kayak semacam rangkaian topik gitu ya. Rangkaian topik yang eh, komponennya tuh banyak gitu ya. Nah, secara garis besar yang mau saya bahas itu adalah bahwa tren AI development dan AI revolution mungkin ya, tren AI development yang sekarang sepertinya sudah mulai nampak gitu ya. Baik dilihat secara realistis maupun dilihat potensinya gitu ya. Nah, salah satu komponen yang mau dijelaskan adalah namanya itu software 3.0. Ini istilah lagi nih. Orang marketing suka nih istilah kayak begini nih. Cuman ini adalah salah satu istilah juga gitu ya, istilah yang uh, bisa dijelaskan gitu ya, bisa bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu ya dalam tren pengembangan AI gitu ya, perkembangan apa ya namanya, implementasi juga, implementasi secara prakteknya tuh nanti akan seperti apa gitu ya. uh, Sebenarnya software 3.0 itu tidak tidak apa ya namanya, tidak datang secara tiba-tiba gitu loh. Jadi ada istilah software 2.0, itu tahun, itu istilah yang dibuat oleh peneliti OpenAI yang sangat terkenal, yaitu Andrej Karpathy gitu ya, Andrej Karpathy. Itu dipopulerkan pada tahun 2017, jadi 7 tahun lalu gitu ya. Sudah lama gitu ya. Jadi software 3.0 ini adalah ya perkembangan term, ya, perkembangan term dari software 2.0 tersebut. Kalau mau melihat software 2.0 itu ada ini gitu ya. Ini dibuat oleh Andre Karpathy pada tahun 2017 gitu ya, artikelnya sangat populer tuh ya, yang tepuk tangan ada 59.000 gitu ya. Jadi ini cukup populer. Secara singkatnya gitu ya, software 2.0 itu apa gitu loh ya. Jadi software 1.0 atau software generasi pertama itu adalah software yang dibuat atau didevelop secara eksplisit gitu ya. Jadi misalkan di coding gitu ya dengan bahasa pemrograman, terus didefinisikan gitu ya step by stepnya secara eksplisit, dia rule-nya seperti apa, deklarasi apa sih namanya, prosesnya itu seperti apa, dan ditulis oleh software engineer gitu ya. Itu namanya software 1.0 gitu ya, software classical stack dia buat ya, yang ditulis dengan uh, pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman such as Python, C++, etc. gitu ya. Nah, software 2.0 itu adalah uh, singkatnya itu adalah software yang tidak didefinisikan secara eksplisit gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Jadi software tersebut itu uh, melakukan task gitu ya, atau melakukan proses proses bisnis, atau ya melakukan task lah. Itu kita tidak kita tidak mendikte gitu ya, mendikte step by stepnya seperti apa. Namun program tersebut sendirilah yang mendefinisikan uh, prosesnya gitu ya. Singkatnya apa? Singkatnya adalah deep learning model gitu ya. Deep learning model. Jadi kita itu cuma cuma tinggal membuat kayak semacam kerangka program, terus didefinisikan gitu ya,
goalsnya itu apa gitu ya, kita mau ekspektasinya untuk menyelesaikan tugasnya itu seperti apa, dan programnya sendiri yang akan mencari cara atau mencari mendefinisikan step by stepnya sendiri dalam bentuk uh, deep learning model atau ya Wakes-nya itulah, Wakes neural network-nya gitu ya, yaitu software 2.0. Nah, software 3.0 gitu ya. Software 3.0 ini adalah yang baru nih gitu ya. Software 3.0 ini saya sampai buka beberapa ini ya, beberapa artikel gitu ya untuk sebenarnya mengkonfirmasi software 3.0 ini eh, secara pasti itu apa gitu loh. Karena ya ini istilah baru gitu ya, istilah baru. Nah, tapi ada dari beberapa artikel yang saya baca gitu ya, dan ada juga nih dari videonya Westroad gitu ya. Ini uh, video yang menjelaskan juga gitu ya tentang software 3.0 gitu ya. Boleh boleh ditonton gitu ya, boleh ditonton. Intinya software 3.0 gitu ya. Software 3.0 itu adalah uh, kita menggunakan gitu ya, menggunakan uh, apa ya namanya? Menggunakan kemampuan gitu ya, kemampuan dari deep learning model gitu ya, yang besar gitu loh ya, yang besar, yang general gitu ya, untuk melakukan task-task spesifik gitu ya. Jadi kita itu tidak berurusan banyak dengan teknis gitu ya. Jadi yang mengurus teknisnya itu adalah si modelnya tadi gitu, si ML modelnya tadi. Secara teknis apa ML modelnya? Secara teknis ya yang sangat terlihat adalah LLM gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan eh, ini apa sih namanya, Mr. Westroad ini menjelaskan itu, misalkan contohnya adalah kita melakukan training small small ML model gitu ya, yang spesifik untuk use case kita menggunakan apa sih namanya, foundational model yang besar gitu ya, kayak misalkan ya GPT-4o, terus atau Llama 3.1 405B, atau misalkan Mistral Large 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi model-model yang besar tadi gitu ya, yang dia tuh kemampuannya general gitu ya, kemampuannya general, itu yang akan apa ya namanya, yang akan mengurus teknis gitu ya, teknis kecil, teknis spesifik gitu ya, untuk proses bisnisnya gitu ya, proses bisnisnya. Jadi uh, di kita itu di software 3.0 itu uh, lebih lebih apa ya, lebih besar gitu ya, lebih besar kita tuh mendesain gitu ya, mendesain dibanding uh, apa ya namanya, memperhatikan teknis-teknisnya gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat gitu ya, design over coding gitu ya. Kita itu kayak, kita ini mau membuat mau membuat produk gitu ya, membuat produk itu seperti apa gitu ya, kita mendesain atau apa ya, menulis spesifikasinya gitu ya, dari sini gitu ya. Lalu yang apa sih namanya, yang melakukan teknisnya gitu ya, itu ya ML model yang besar gitu ya, yang foundational model itu. Iya gitu ya. Nah, cuman eh, saya sebagai ini ya, saya sebagai mungkin yang ini ya, yang memperhatikan gitu ya, yang memperhatikan perkembangan LLM khususnya gitu ya. Kan kan di sini kan fokusnya LLM banget gitu ya. Yang memperhatikan perkembangan LLM gitu ya. LLM ini
sudah sejauh mana gitu ya. Sebenarnya untuk implementasi secara ideal gitu ya software 3.0 ini sejujurnya gitu ya, ini masih ada banyak sekali hambatan gitu ya, karena mau bagaimanapun gitu ya, untuk di titik ini gitu ya, di titik ini di pertengahan tahun 2024 gitu ya, di titik ini LLM itu mungkin mereka bisa coding gitu ya, mungkin mungkin mereka bisa melakukan coding, mungkin mereka bisa apa ya namanya menulis kode gitu ya untuk snippet gitu ya, atau misalkan function yang kecil gitu ya, function yang scope-nya tuh cuma kayak berapa ratus halaman gitu ya, itu mereka bagus gitu ya, bisa gitu ya, uh, kodenya keluar ditulis dengan clean gitu ya. Namun gitu ya, ketika LLM itu gitu ya, LLM itu dihadapkan gitu ya dengan scope project atau scope kode yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar daripada scope function atau scope satu blok gitu ya, satu blok fungsi atau metode gitu ya, itu mereka sudah mulai kesulitan gitu ya. Ini bukan saya doang yang ngomong gitu loh ya. Jadi kalau kalau misalkan mau mendengar atau menonton juga ya, ini ada video dari channel Need Code gitu ya. Ini video yang ini, this video will change your mind about the AI hype gitu ya. Ini menjelaskan hal yang sama gitu ya. Sebenarnya saya juga mulai tersadarkannya sama si video ini juga sih gitu ya. Bahwa iya mungkin LLM itu bisa bisa coding kok, bisa bisa membantu software engineer gitu ya, bisa membantu software engineer untuk lebih produktif gitu ya, menulis kode, misalkan mereview codingan gitu ya. Tapi itu tuh belum bisa apa ya namanya, belum bisa menggantikan, karena ketika scope gitu ya, scope projectnya itu lebih besar sedikit, LLM itu mulai kesulitan dan kehilangan kemampuannya gitu ya. Jadi alih-alih gitu ya, alih-alih LLM itu membantu, malah LLM itu nyusahin. Kenapa nyusahin? Karena ketika mereka menulis implementasi kodenya, ketika implementasi kodenya itu sudah mulai lebih besar skopnya daripada cuma satu function gitu ya, satu file gitu ya, itu tuh mereka mulai ini apa sih namanya, kodenya itu ditulis asal-asalan gitu ya. eh Asal-asalan tuh beneran, itu tuh kalau misalkan dibandingin gitu ya sama eh junior fresh graduate yang tanpa pengalaman gitu ya, itu masih lebih berguna junior fresh graduate yang tanpa pengalaman dibanding apa sih namanya, kode hasil yang ditulis oleh LLM untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini di pertengahan tahun 2024. Tapi nggak tahu kalau misalkan besok gitu ya, atau nanti bulan depan tiba-tiba ada eh, apa sih namanya improvement luar biasa gitu ya, kan kita nggak tahu juga. Cuman untuk saat ini gitu ya, itu belum gitu ya, belum belum sampai di situ gitu ya. Kalau misalkan mau tahu penjelasannya juga gitu ya, itu nonton aja ini gitu ya, dari channel Need Code, this video will change your mind about the AI hype gitu ya. Ini beneran apa sih namanya, kayak curhatan jujur gitu ya, curhatan jujur dari seorang software engineer yang pakai LLM gitu ya, yang pakai LLM di apa sih namanya, di daily ini ya, di daily activity gitu ya, untuk yang ngebantu-bantu lah pas coding gitu ya biar lebih cepat. Jadi bukan software engineer yang anti LLM gitu, bukan gitu ya, yang make, cuman ya kita tahu batas realistiknya tuh seperti apa gitu. Begitu. Nah jadi makanya sebenarnya untuk eh apa ya namanya, ide gitu ya dari software 3.0 ini masih terbatas gitu ya.
masih terbatas karena LLM untuk implementasi gitu ya, untuk implementasi itu masih sangat harus di apa ya namanya, under review gitu ya. Under review tuh maksudnya sangat under review tuh bukan bukan dia tuh ngode apa ya namanya, itu tuh beneran harus eh, harus di harus diawasi gitu ya, atau mungkin bukan diawasi gitu ya, dipakainya itu bukan bukan sebagai dia tuh agent yang nulis kode terus-terusan gitu ya, terus di review dikit-dikit, enggak, tapi kita harus nentuin dulu gitu ya, ini si LLM ini harus nulis kode bagian apa yang spesifik, baru kita minta gitu ya, terus kita nulis satu-satu. Itu mas sebenarnya sama aja kayak software engineer gitu ya, cuman ditambahin tools aja gitu ya untuk apa sih namanya, nulis kode function per function gitu ya. Cuman ide otomasi gitu ya, otomasi proses apa sih namanya, development product gitu ya, menggunakan machine learning model yang seperti ini, yang software 3.0 ini gitu ya, itu belum gitu ya. Iya belum, entah itu apa sih namanya, good news atau bad news ya, tapi ya memang seperti itu gitu ya realitanya untuk sekarang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi gitu ya, kalau misalkan use case-nya software 3.0 ini yang tadi gitu ya, yang sempat dijelaskan oleh Mr. Westroth gitu ya, yang salah satu apa sih namanya, salah satu use case-nya adalah melakukan training small model atau model yang lebih kecil gitu ya, untuk use case spesifik yang punya kita. Itu bisa pakai foundational model gitu ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu pendekatan apa namanya? Pendekatan implementasi gitu ya, implementasi ML model yang cutting edge gitu ya. Itu yang itu implementasi cutting edge model yang paling efisien, yang paling efektif. Karena itu tuh dua-duanya gitu ya. Jadi itu tuh efisien dan efektif. Begitu. Kan kalau misalkan kita pakai foundational model terus-terusan itu kan mahal gitu loh ya. Jadi kita train model yang kecil yang sesuai dengan apa sih use case kita gitu loh ya. Terus ya sudah, kita ngedeploynya model yang kecil, tapi sudah apa ya namanya, sudah spesialis lah, sudah spesialis dengan use case yang kita butuhkan gitu loh ya. Karena kan kita mah nggak butuh, kita saat proses bisnis ya, kita tuh cuma cuma butuh ya apa yang kita butuhkan aja. Kayak misalkan ya untuk untuk LLM gitu ya, LLM misalkan cuma menghitung 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 atau mencari atau analisis data atau misalkan apa gitu ya, itu tuh tas-tas spesifik yang bisa dioptimalkan gitu ya untuk penggunaan resource-nya. Jadi kita tuh tidak perlu menggunakan foundational model yang besar terus-terusan gitu ya, itu mahal gitu. Begitu. Itu salah satu use case mungkin ya yang realistik untuk sekarang gitu ya. Dan itu menurut saya patut patut di ini ya, patut dipopulerkan gitu ya, karena menurut saya untuk apa sih namanya, kalau misalkan kita mengembangkan gitu ya, mengembangkan machine learning model from scratch gitu ya, tentu saja itu sudah ketinggalan zaman bos gitu ya. Karena kan sudah ada foundational model gede-gede yang canggih gitu ya, yang bisa kita manfaatkan gitu lah untuk proses transfer learning atau misalkan ya sesuai kebutuhan kita gitu lah. Jadi buat apa gitu loh ya nge-training model dari awal gitu ya, itu mah buang-buang duit aja gitu loh ya. Jadi begitu gitu loh. Jadi software 3.0 ini mungkin istilah yang mixed feeling lah ya, mixed feeling. Antara ini tuh sebenarnya uh, apa sih namanya, istilah yang diada-adain atau misalkan istilah yang berguna enggak sih gitu ya. Menurut saya sih tadi gitu ya. Jadi kalau untuk yang apa sih namanya, ide bahwa kita tuh cuma tinggal mendesain, kita tuh cuma tinggal apa sih namanya, eh
mendesain, membuat spesifikasi, terus kita tuh cuma sangat sedikit menyentuh hal-hal teknis, itu menurut saya masih sangat bukan masih sangat, masih kita tuh belum nyampe situ. Tapi kalau misalkan use case yang spesifik, kayak misalkan mendevelop ML model yang apa sih namanya, yang spesifik untuk use case kita menggunakan foundational model yang lebih besar, ya tentu itu adalah salah satu apa sih namanya workflow yang harusnya ya dipopulerkan gitu loh ya, begitu. Nah itu penjelasan aja sih untuk yang software 3.0 gitu ya. Nah nanti mungkin uh, yang lain juga akan ada di video terpisah. Cuman untuk yang software 3.0 seperti itu gitu ya. Ya mungkin sekian gitu ya. Kalau misalkan mau membaca artikel-artikelnya gitu ya, ini dan ya video 2 ini gitu ya. Ini akan saya taruh di kolom komentar, bukan kolom komentar, kolom deskripsi gitu ya. Jangan malas membaca gitu ya. Jangan malas baca, jangan malas mencari tahu gitu ya. Jadi begitu. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.